Salam bahagia bagi warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Apakah kerudung atau hijab atau jilbab itu jaminan seseorang itu tidak diperkaos? Kalau misalnya ada yang mengatakan, ada yang menjawab misalnya, iya itu jaminannya biar wanita itu tidak diperkaos. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa di Aceh itu orang yang semuanya pakai hijab wanita, tapi kenapa kasus pemerkosaan paling tinggi di Indonesia itu ada di Aceh? Kenapa? Kan wanitanya di sana berhijab semua kan, tertutup semua. Lalu kenapa di sana banyak kasus pemerkosaan paling tinggi di Indonesia? Selain itu, kalau kerudung itu jaminan seseorang itu tidak diperkaos, kenapa di Arab Saudi ada kasus pemerkosaan? Kenapa? Selanjutnya misalnya, kalau misalnya kerudung atau hijab itu jaminan kita tidak diperkaos, kenapa di Papua orang yang berpakaian, mohon maaf ya, tidak terlalu vulgar tapi ya, berpakaiannya itu tidak setertutup orang-orang Indonesia pada umumnya, sangat terbuka. Tapi kasus pemerkosaan di sana tidak terlalu tinggi, ada tapi tidak terlalu tinggi, tidak setinggi yang ada di Aceh. Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Ini pertanyaan yang selama ini ganjal di pikiran saya ya. Jadi semua isi video ini adalah pertanyaan-pertanyaan filosofis ya, atau pertanyaan-pertanyaan filsafat. Saya tidak akan memberikan jawaban. Kalau saya memberikan jawaban berarti saya berpihak. Jadi saya tidak berpihak ya, saya hanya bertanya. Kalau misalnya kerudung itu jaminan kita aman, tidak diperkaos, tidak digodain cowok misalnya. Lalu kenapa di Konoha santriwati diperkaos? Kenapa? Bukankah santriwati itu berpakaian tertutup gitu, bahkan tertutup banget gitu, ada yang menggunakan cadar dan lain sebagainya. Lalu kenapa di unboxing? Kenapa di unboxing oleh gurunya? Kenapa? Bukankah itu tertutup? Kalau jaminan pakaian tertutup itu, saya tidak menyarankan yang nonton video ini untuk berpakaian terlalu seksi, bukan ya. Ya berpakaian ala kadarnya, sopan gitu. Saya tidak ada niat menyuruh yang nonton video ini untuk berpakaian sangat seksi, bukan. Tapi berpakaian apa adanya aja, jangan terlalu berlebihan gitu. Ini kan semacam agama mencampuri masalah privasi, masalah selangkangan orang ya. Ini kan terlalu kepo ya agama itu, mengurusi selangkangan orang atau mengurusi cara berpakaian orang gitu. Nah, apakah kerudung itu jaminan seseorang itu masuk surga? Kalau kerudung itu menjamin seseorang itu masuk surga, kenapa kita tidak berkerudung semua? Cowok itu, semua dari Sabang sampai Merauke atau dari seluruh dunia kita berkerudung gitu biar masuk surga. Nah yang jadi pertanyaan, apakah surga itu sudah pasti? Apakah surga itu sudah ada yang pernah bersaksi gitu, pernah ke surga, melihat ternyata surga itu ada? Surga itu kan masih belum pasti ya, masih dipertanyakan, benar nggak? Surga itu bisa dibuktikan melalui kata-kata, iya kan? Surga itu tidak bisa dibuktikan dengan bukti ilmiah, hanya melalui kata-kata, perumpamaan ya, hiperbola gitu, metafora. Surga itu bisa dibuktikan dengan cara itu. Pertanyaan selanjutnya misalnya, apakah cara berpakaian wanita itu bisa menentukan kita masuk neraka atau tidak? Ini pertanyaan yang harus dijawab ya. Apakah agama bisa menentukan wanita itu masuk surga dengan hanya menggunakan kerudung gitu, karena menggunakan alat penutup kepala? Apakah itu jaminan masuk surga? Saya hanya bertanya, saya tidak akan memberikan jawabannya. Di Aceh seperti yang kita tahu bahwa di Aceh itu perdanya itu mengurusi orang cara berpakaian termasuk wanita ya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa negara mengurusi cara berpakaian masyarakatnya? Perda itu kan termasuk pemerintah ya, bagian dari pemerintah. Kenapa perda itu mengurusi cara orang berpakaian gitu? Kenapa? Apakah perda atau negara itu bisa menentukan kita masuk surga? Ayo. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan filosofis.
Pertanyaan filsafat. Kalau Anda bisa menjawab pertanyaan ini, berarti IQ Anda di atas rata-rata. Apakah negara bisa menentukan kita masuk surga atau tidak? Kalau misalnya jawabannya tidak, lalu kenapa negara mencampuri atau perda mencampuri urusan selangkangan orang, urusan cara berpakaian orang? Ya, saya tidak menyuruh yang nonton video untuk berpakaian terlalu vulgar gitu, terlalu terbuka, tapi berpakaian sopan saja. Ya, apakah perda atau negara itu bisa menentukan kita masuk surga atau tidak? Ini pertanyaan yang harus dijawab ya. Lalu, kenapa bukan pria aja yang didogma gitu untuk tidak mengganggu perempuan, untuk tidak saknean gitu, diedukasi gitu, biar tidak dikit sakne gitu, dikit sakne gitu. Jangan-jangan lihat kebo juga sakne kan, lihat sapi juga sakne gitu, sapi perempuan sakne gitu. Kalau dikit-dikit sakne, ya. Jadi di Konoha itu ya, kalau boleh jujur ya, saya lihat mata kaki wanita juga, mata kaki bayangkan, bisa sakne coba. Segitu brutalnya ya. Jadi boleh dikatakan bahwa di Konoha itu banyak ternyata predator ya, pria predator, nggak bisa menahan kesakniannya. Kenapa bukan pria aja yang di stop gitu? Maksudnya diedukasi gitu, dikasih pelajaran kalau kamu memperkaos itu nggak boleh ya, begini begono gitu dijelaskan. Kenapa bukan pria aja yang dikerudungi gitu? Dikerudungi itu maksudnya dilindungi gitu, maksudnya di stop gitu. Kenapa cuman perempuan yang jadi objek gitu? Ya, ini kan semacam logical fallacy ya, kesalahan dalam berpikir ya. Jadi itu artinya kalau misalnya harus cewek-cewek terus yang dituntut untuk berhijab, berkerudung, berarti moral cowok itu patut dipertanyakan ya. Masa cowok nggak bisa menahan nafsunya, ya kan? Nggak bisa menahan nafsunya sendiri. Lihat kebo nafsu gitu, ya kan? Kebo perempuan nafsu gitu. Lihat sapi nafsu gitu, sakne gitu. Apakah kalau semua wanita yang ada di dunia ini berkerudung gitu, atau di Konoha misalnya, kalau semua wanita yang ada di Konoha berkerudung, maka perekonomian kita bisa menjadi naik pesat gitu, kita bisa menjadi negara maju, SDM kita naik gitu, naik gila-gilaan gitu. Apakah itu jaminan negara kita akan maju kalau kita misalnya semuanya berkerudung? Apakah itu jaminan? Kalau saya perhatikan ya, di Konoha itu agama terlalu mencampuri cara berpakaian seseorang gitu, terlalu mencampuri masalah selangkangan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di Konoha itu agama selalu mengurusi masalah selangkangan gitu? Ya, bagaimana cara berpoligami, bagaimana cara menggauli istri saat lagi dapat dan lain sebagainya. Kenapa mengurusi hal yang remeh-temeh seperti ini? Kenapa tidak mengurusi hal yang bermanfaat, misalnya menaikkan SDM gitu, buang sampah pada tempatnya, mengurusi lingkungan gitu, berbuat baik? Kenapa malah mengurusi masalah penutup kepala orang lain gitu? Ya. Kenapa terlalu kepo dengan penutup kepala orang lain? Apakah kita bangsa yang SDM-nya rendah? Kenapa kita mempersoalkan masalah remeh-temeh gitu? Kenapa kita tidak naik ke level di mana kita memikirkan yang out of the box? Misalnya bagaimana negara kita menjadi negara yang maju, SDM-nya maju, bagaimana supaya wanita itu bisa berkarir tanpa harus dibully kalau tidak berkerudung? Kenapa kita tidak sampai ke pikiran-pikiran seperti itu? Kenapa kita berkutat pada pemikiran-pemikiran yang remeh-temeh gitu, yang tidak berdasar gitu? Ya, kenapa kita sangat tertarik mengurusi selangkangan gitu, selangkangan wanita ya? Kenapa bisa seperti itu? Apakah bangsa kita itu bangsa yang sakne atau bangsa yang sakit? Ya, kenapa di Konoha pemuka agama itu kalau khotbah itu, khotbahnya itu nggak jauh-jauh dari selangkangan gitu? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa kita sangat hobi yang namanya berpoligami? Jadi kalau boleh jujur ya, agak melebar sedikit ke Eropa ya. Jadi pada zaman abad ke-8, zaman Kristen dulu lagi terpuruk, pada saat zamannya Dark Age ya, di mana agama mencengkram semua lini, semua hal, sama seperti yang ada di Konoha sekarang ini. Semua hal dicengkram ya. Cara berpakaian dicengkram gitu. Semua hal dikuasai sama agama.
Dicampurin maksudnya, ekonomi, politik, semua hal. Sampai selangkangan wanita juga diurusin gitu. Dan tahu apa yang terjadi? Negara terpuruk. Mereka perang, ribut di mana-mana. Tidak ada makmurnya sama sekali. Rusuh, reseh di mana-mana. Jadi kalau boleh jujur, Indonesia sekarang udah gelap sebenarnya. Kita tidak pernah belajar sejarah gitu, sejarah peradaban Eropa. Mereka terpuruk karena masalah sepele, yaitu masalah agama. Agama memperkeruh suasana, mencengkeram semua hal, ya. Jadi kita harus masuk ke contoh atau perbandingan yang lebih jauh itu, yaitu seperti di Eropa. Eropa dulu seperti itu, mirip seperti di Konoha, ya. Khotbah pembuka agamanya nggak jauh dari selangkangan gitu, ya. Nggak jauh dari poligami, nggak jauh dari gimana cara menggauli istri, bagaimana cara membujuk istri biar mau dimadu, dipoligami dan lain sebagainya. Pokoknya pemikirannya seputar situ aja. Kalau boleh jujur ya, gini ya, kan agama itu kan ada dewasanya masing-masing ya. Jadi gini, orang Eropa itu dalam beragama saya sangat dewasa dalam beragama. Walaupun mereka itu sering dikatakan Kristen KTP, jarang ibadah dan sebagainya, tapi menurut saya mereka itu beragama dengan cara mereka sendiri, yaitu yang lebih modern. Jadi kalau orang beragama itu kampungan, biasanya akan mengurusi hal-hal yang remeh-temeh seperti ini, bentuk kepala lah gitu, ya. Nggak pernah mengurusi hal-hal yang lebih jauh gitu, lebih tinggi gitu perdebatannya. Jadi biasanya umat beragama yang kampungan itu mengurusi hal yang remeh-temeh seperti ini, ya, suka akan gosip gitu, SDM rendah, suka fitnah gitu, bohong, ya. Jadi kita itu sebenarnya kalau boleh jujur bukan orang yang patuh dalam beragama. Maksudnya bukan patuh dalam beragama, takut akan Tuhan, bukan. Kita tidak takut sama Tuhan. Kalau kita takut sama Tuhan, kenapa kita justru mengurusi cara berpakaian orang lain? Itu kan bukan urusan kita kan, urusan dia sama Tuhannya gitu. Kita pasti takut dengan Tuhan gitu, terlalu mengurusi orang lain. Itu kan poinnya. Kenapa kita tidak mengurusi hal-hal yang lebih tinggi gitu manfaatnya? Orang-orang Eropa seperti itu kan, walaupun mereka tidak beragama, tapi mereka lebih beradab kok, ya. Bahkan imigran Timur Tengah, orang-orang Islam pergi ke negara kafir kok, ke Swiss, ke Prancis, ke Inggris dan lain sebagainya. Tapi mereka ngata-ngatain Inggris itu kafir, tapi mereka ke sana. Munafik kan namanya itu. Jadi kenapa kita tidak meniru kesuksesan yang ada di Eropa gitu? Kenapa kita malah mengulangi di Konoha seperti yang ada di Eropa? Apakah karena kita malas membaca? Ya kemungkinan karena kita malas membaca mungkin. Literasi kita sangat rendah, ditambah SDM yang sangat rendah. Ya campur aduk semuanya di situ. Oke, sekian video ini. Video ini khusus buat ini ya, membela hak-hak wanita, biar agama tidak mencengkeram urusan wanita termasuk masalah selangkangan. Oke, sekian video ini, saya Ray Konoha. Terima kasih sudah menyimak. Salam bahagia dan salam rasional.